Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali bahasan kita Pak Kiai. Nah tadi tanggal 10 Muharram itu kan memang hari yang spesial ya. Salah satunya memang banyak orang yang kemudian memanfaatkan momentum ini untuk bersedekah, kemudian untuk menyayangi anak yatim begitu. Nah puasa juga menjadi salah satu momen yang rasa-rasanya kita tuh selalu lakukan biasanya setiap bulan Muharram. Betul. Nah kalau kita kaji lebih jauh Pak Kiai, kalau kita bicara soal puasa di bulan Muharram ini seperti apa? Ya, memang ada kesunahan. Bahkan waktu Nabi ke kota Madinah, dilihatnya orang-orang Yahudi itu berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, puasa apa kalian? Ya, mereka bersyukur karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran orang-orang kafir pada waktu itu di bawah Fir'aun itu. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya kami yang lebih berhak memperingatinya. Oh, okay. Maka Nabi mensyariatkan untuk melakukan puasa di bulan Muharram itu karena memang banyak sekali peristiwa-peristiwa besar itu secara bahasa kita mungkin secara kebetulan ada beberapa catatan kisah tentang Nabi Adam, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Nuh diselamatkan dari perut ikan dan lain sebagainya, itu terjadi di dalam Muharram. Sehingga dijadikan Muharram itu bulan syukur. Nah, syukurnya itu dengan cara berpuasa dan banyak memberikan perhatian secara material kepada orang-orang anak yatim dan orang-orang duafa. Itu seperti itu. Spesifiknya di tanggal 10 atau biasanya kita gabung? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke, jadi sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk memberikan pembeda juga ya Pak Kiai ya. Nah, ini yang menarik juga. Kalau bicara soal bulan Muharram biasanya karena kita masyarakat Indonesia kan sangat lekat dengan tradisi ya. Saya orang Jawa, jadi bulan Suro tuh udah biasanya ramai lah Pak Kiai. Dan lekat sekali dengan stereotip mistis begitu. Nah, bagaimana kemudian Islam memaknai hal ini? Iya, memang ada kearifan lokal yang kita di dalam berdakwah juga mesti membicarakan ini hati-hati. Betul, betul. Sura itu dalam hitungan masyarakat Jawa itu kenapa berbau mistis itu pertama bulan Sura itu adalah dianggap sebagai lebarannya makhluk gaib. Lebarannya makhluk gaib. Nah, yang kedua di bulan Sura itu, terutama pada malam Sura itu, malam tanggal 1 itu, dipahami oleh orang-orang kejawen itu kembalinya ruh orang yang sudah meninggal. Nah, orang-orang yang sudah meninggal itu ruhnya pulang ke rumah. Sehingga masyarakat mereka menyediakan makanan, minuman yang menjadi kesukaan yang sudah meninggal. Bahkan pakaian yang menjadi tradisi mereka itu disiapkan di situ. Okay. Nah, yang ketiga pemahaman mereka itu yang berbau mistis, mereka memahaminya itu sama dengan orang-orang Eropa yang melakukan Halloween. Tanggal 31 Oktober, Eropa itu yang masyarakatnya tradisional dulu sebelum sebelum Masehi, mereka menganggap pada tanggal 31 Oktober itu semua arwah keluarganya itu pulang ke rumah. Agar supaya tidak tercampur oleh arwah-arwah yang jahat, maka mereka menggunakan kostum yang serem. Sehingga arwah itu tidak ikut masuk ke rumahnya. Jadi sebagian dari sebuah proteksi menjaga agar supaya terpisah antara ruh keluarganya yang pulang dengan ruh-ruh jahat. Gitu. Nah, itu Halloween yang ada di Eropa, di Amerika dipahami. Di Indonesia itu sama dengan bulan Suro. Di bulan Suro itu dipahaminya bahwa arwah itu pulang, bahkan arwah-arwah yang mereka tertahan karena pesugihan. Karena dulunya itu kayaknya itu kayak pesugihan dan lain sebagainya, itu setahun sekali dia pulang. Maka ini yang jadi mistis. Ini yang menyebabkan orang menjadi menganggap ini berbau mistis. Bahkan di sisi lain lagi ada dikatakan bahwa surah itu, satu surah itu tempat bersih-bersih.
Ya, mereka membersihkan keris, pusaka, bahkan kereta-kereta kencana itu pun dibersihkannya pada bulan Syura. Sepanjang itu pendekatannya budaya. Ya, sepanjang pendekatannya itu adalah pendekatan budaya, maka sebenarnya tidak menyentuh. Tetapi bila pemahaman-pemahamannya itu sampai kepada sebuah keyakinan, sampai tingkat akidah itu, kan nggak boleh. Artinya begini, apakah bisa orang yang sudah meninggal pulang? Padahal di dalam Islam itu, orang yang sudah meninggal itu, ruhnya itu di alam arwah. Seperti halnya ketika janin yang belum 4 bulan itu, belum ditiupkan ruh itu, arwahnya itu tetap berada di alam arwah sampai dimasukkan ke janin dalam perut ibu itu tadi. Nah, ini pemahaman kita ya, pemahaman kita orang-orang Islam itu seperti itu, Mbak Mila. Ya. Jadi selama kemudian kita melakukan tradisi-tradisi itu pendekatannya menggunakan pendekatan budaya, ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah kemudian bercampur dengan akidah yang akhirnya menghilangkan justru kemurnian akidah, itu yang seharusnya jangan ya Pak Kiai ya. Itu siogianya kita tidak melakukannya. Betul. Dan hati-hati karena maksudnya kan itu kadang-kadang bedanya juga sangat tipis ya Pak Kiai ya. Ya, betul. Apalagi mungkin kalau kita tinggal di lingkungan yang memang sudah terbiasa secara tradisi. Iya. Nah Pak Kiai, yang kemudian juga menjadi penting adalah bagaimana seharusnya umat muslim ini merayakan atau memaknai Muharram. Kadang-kadang kan kita ingin menyerupai pergantian tahun baru Masehi biasanya dengan perayaan yang besar, dengan perayaan yang meriah gitu. Ada mungkin sebagian orang yang merayakannya juga dengan meriah gitu untuk mengganti tahun Islam ini. Tapi seyogianya tuh seperti apa sih kita sebagai seorang muslim harus menyikapi tahun baru Islam ini? Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Bahwa sebelum perhitungan Hijriyah itu ya, mereka itu ada upacara besar di zaman Nabi itu yang Mihrajan, Nairuz, itu adalah malam tahun baru yang menurut perhitungan kalender Romawi. Ada Mihrajan, ada pesta rakyat yang menurut perhitungan orang-orang Persia. Mereka membuat perhitungan penanggalan sendiri dan mereka pesta. Itu jaraknya itu 6 bulan antara yang Nairuz dengan Mihrajan itu. Nabi melihat orang Islam juga turun ke jalan, kira-kira gitu ya. Ada yang mungkin kalau sekarang ya bakar ikan, ya kumpul-kumpul main petasan, bakar jagung dan lain sebagainya. Kemudian Rasul tidak dengan berbahasa yang kasar, tetapi Rasul mengatakan qad abdalakumullah ya khairun minhuma. Allah sudah menggantikan untuk kalian dari 2 acara itu tadi, 2 pesta besar itu tadi. Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi 2. Nah, jadi pesta tahun baru yang Nairuz dengan Mihrajan itu, yang dari Romawi dan yang dari Persia itu, dalam perspektif Islam, Nabi mengatakan, kalian jangan ikut lagi. Kalian ini sudah diberikan sama Allah penggantinya. Yaitu pesta Idul Fitri dan pesta Idul Adha. Nah, kita ini, ketika kemarin kita Idul Adha, kita memotong kurban, ya, maka pada saat itu itulah penggantinya kita melakukan pesta. Jadi justru kalau kita mau tasabuh, umpamanya mau turun ke jalan gitu, Muharram, malah nggak cocok, karena dia adalah bulan syukur, maka dia mestinya berpuasa. Kemudian malamnya dia mungkin bertahajud, maka dia minta bahwa itu titik 0 kilometer untuk kehidupan 1 tahun ke depan. Nah, jadi memang dari zaman Nabi itu sudah biasa 2 bangsa itu memperingati malam tahun baru. Jadi sebenarnya polanya berulang saja ya Pak Kiai ya, mirip maksudnya dengan dinamika yang terjadi sekarang tuh sebenarnya sama aja ya. Dan Rasul juga sudah tadi memberikan penjelasan dan penegasan. Nah, tadi kembali lagi ya. Kalau ini sebagai sebuah budaya yang sudah menggejala. Pak anaknya bilang, adiknya bilang, keluarnya bilang, ini nggak beli jagung nih, nggak beli ayam nih umpamanya. Kumpul-kumpul. Ya, kumpul-kumpul. Kalau dia mau melakukan itu, maka yang mesti ditanam dalam hatinya, dia jarang bertemu dengan keluarga. Betul. Saya jarang ketemu dengan keluarga saya, maka saya ingin bersyukur.
Kalau sampai situ titik dalam pengertian syukur nggak melanggar. Tidak masalah, betul. Tetapi kalau kita larut pada sebuah pemahaman yang global, itu tasyabuh. Ada sebuah penyerupaan kita menyerupai orang lain dan itu dilarang. Ya, apa itu? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dikelompokkan kaum itu. Nah, nauzubillah min zalik ketika kita orang Islam, tapi dalam catatan kita bukan kelompok Islam umpamanya gitu. Nah, ini menjadi penting kita mensikapinya kalau ada kegiatan-kegiatan pada malam tahun baru yang di luar Idul Fitri, Idul Adha, maka kita harus diberi makna, harus diberi bobot. Ngapain nih bakar-bakarnya? Saya jarang ketemu keluarga saya. Mumpung libur misalnya. Mumpung libur, karena memang liburnya gitu, panjang gitu kan. Itu saja. Tidak masalah. Nggak boleh melebihi dari batas-batas yang tidak ditoleransi. Oke, Masya Allah, ini menarik sekali. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Tapi setelah ini kita akan bahas soal, Pak Kiai, bagaimana kemudian kalau kita melihat ya, umat muslim sebagian di belahan negara yang lain justru memaknai Muharram itu dengan bentuk kesedihan. Nah, ini kan juga kita pernah melihat ya. Nah, nanti kita akan bahas, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini.